Saat malam semakin gelap, cahaya bulan yang jernih dan dingin menyelimuti seluruh Akademi Beichang. Namun, meskipun hari sudah larut malam, akademi yang megah itu masih dipenuhi dengan vitalitas manusia yang berlalu lalang. Pertukaran yang berakhir hari ini tidak diragukan lagi menyebabkan emosi para siswa di Akademi Beichang berkobar dan mendidih. Adegan terakhir menyebabkan banyak siswa mendidih dan gelisah. Mu Chen telah kembali dan mengalahkan siswa terkuat dari sisi berlawanan dengan serangan yang sangat kuat. Perubahan seperti ini menyebabkan banyak siswa dari Akademi Beichang merasa sangat gembira dan terinspirasi. Di dalam gedung kecil di area siswa baru, seorang gadis muda berdiri dengan anggun. Memandangi pedang hitam di tangannya yang seperti batu giok, tatapan Luoli terfokus pada pedang itu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan. Ada masalah apa? Suara rendah dan lembut terdengar di belakangnya saat Mu Chen mengulurkan tangannya ke pinggang ramping gadis muda itu. Sepertinya berita tentang aku meninggalkan klan Luoshen sudah menyebar, jawab Luoli sambil dengan lembut bersandar di dada Mu Chen, sementara alisnya mulai menyatu. Jika kakeknya, Luo Tianshen, mengetahui masalah ini, waktu untuk kepulangannya mungkin akan segera dimajukan. Dia adalah putri mahkota klan Luoshen, dan satu-satunya orang dalam klan Luoshen yang dapat memikul tanggung jawab itu. Jika ada kecelakaan terjadi padanya, klan Luoshen akan benar-benar runtuh dan musnah. Pada saat itu, jutaan warga klan Luoshen akan menderita pembantaian kejam dari 3 klan agung lainnya. Bagi klan Luoshen, dia benar-benar terlalu penting. Oleh karena itu, begitu Suesi terbangun, dia pasti akan melaporkan berita ini ke klan Dewa Darah. Pada saat itu, klan Luoshen pasti akan mengetahuinya. Mendengar kata-katanya, lengan yang melingkari pinggang ramping Luoli menegang, sementara kemarahan diam-diam muncul di matanya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan benar-benar membunuh orang itu. Meskipun begitu, dia juga tahu bahwa membunuh Suesi di depan Fei Qingsong sepertinya adalah tugas yang mustahil. Mu Chen memandang ke arah wajah halus dan seperti porselen dalam pelukannya, sebelum mulai terdiam. Dia tahu bahwa hari di mana mereka harus berpisah akan tiba. Terlebih lagi, perpisahan ini mungkin akan berlangsung lama, dan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyelinap kabur untuk menemuinya. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, dia juga tidak bisa menemuinya. Jika dia melakukannya, bukan saja dia tidak bisa memberikan bantuan apapun padanya, dia bahkan akan menjadi beban. Meskipun dia tidak keberatan, tentu saja, Mu Chen sama sekali tidak ingin melihat hal itu. Aku di sini akan menemanimu sampai kamu kembali pulang. Mu Chen membiarkan tangannya mengalir melalui rambut panjang keperakan Luoli, menikmati perasaan sempurna di telapak tangannya. Menatap ke langit, dia menghembuskan napas panjang. Luoli, aku sudah melakukan semua yang ku bisa untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Aku akan terus seperti itu, sampai pada titik di mana aku benar-benar bisa berdiri di hadapanmu dan menghancurkan apapun yang menghalangimu dengan satu telapak tanganku. Keesokan harinya, setelah menemani Luoli di area siswa baru selama lebih dari setengah hari. Hal ini berlanjut sampai gadis muda itu menjadi sedikit marah. Bagaimana tidak, Mu Chen selalu mengikuti apapun kegiatan yang dilakukan oleh Luoli. Baru pada saat itulah dia mengusir Mu Chen dengan dalih, bukannya kamu punya janji sama penatua Lingxi? Sana pergi dan temui dia. Setelah meninggalkan area siswa baru, Mu Chen menemukan posisinya dan mulai menuju sisi utara Akademi Beichang. Menurut Dekan Taichang, penatua Lingxi seharusnya tinggal di sekitar sana. Mu Chen sudah mengetahui beberapa informasi mengenai penatua Lingxi dari percakapannya dengan Dekan Taichang kemarin, dan mayoritas berasal dari Ye Qingling. Itu karena fakta bahwa penatua itu telah mengambil Suner sebagai anak didiknya. Di Akademi Beichang, jika seseorang ingin mendapatkan bimbingan dari para tetua, seseorang akan membutuhkan nilai spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun, penatua Lingxi ini memiliki kepribadian yang berbeda. Dia bahkan tidak peduli jika seseorang memiliki nilai spiritual yang banyak. Mengingat hal ini, Mu Chen merasa sedikit khawatir tentang hal ini. Penatua ini memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Dia tidak tahu apakah barang dari dekan ini akan berpengaruh. Berpegang pada kekhawatiran ini, dan setelah sekitar 10 menit, Mu Chen mulai turun menuju puncak gunung yang tertutup awan. Halaman yang elegan berdiri tegak di puncak gunung. Awan masih melekat di sekitarnya, memberikan perasaan yang sangat sunyi dan tenteram.
Saat Mu Chen turun ke halaman, dia menyadari bahwa pintu utama tertutup rapat, sementara tidak ada orang di sekitar yang menyambutnya. Sambil tertawa pahit, dia mengambil slip giok yang diberikan kepadanya oleh dekan kemarin, sebelum berkata dengan suara hormat, "Nama siswa ini adalah Mu Chen, dan saya datang atas perintah dekan Tai untuk bertemu dengan Penatua Lingxi." Dibungkus dengan energi spiritual, suara Mu Chen terdengar di halaman yang tenang dan tenteram. Meski begitu, masih belum ada aktivitas di dalamnya. Terlepas dari itu, dia tidak merasa cemas karenanya. Berdiri di luar pintu, tanpa bergerak sedikit pun, dia mengeluarkan batu giok itu, tampak sangat hormat. Dalam sikap hormatnya, dia menunggu hampir setengah jam. Setelah setengah jam berlalu secara bertahap, seberkas cahaya keluar dari dalam halaman. Segera membungkus slip giok di tangan Mu Chen, ia mengambilnya sebelum kembali. Pada saat yang sama, pintu halaman yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan, sedikit demi sedikit. Melihat pintu halaman terbuka, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya slip giok dekan ada sedikit gunanya. Mu Chen melangkah maju, melintasi pintu halaman sebelum berjalan ke kedalaman. Melewati halaman ada jalan kecil terpencil dan berkelok-kelok yang terbuat dari pecahan batu, dengan danau jernih di sisinya. Melihat sekelilingnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengikuti jalan kecil berbatu ini. Jalan kecil berbatu ini sepertinya terus berlanjut tanpa akhir. Terlepas dari bagaimana Mu Chen berjalan, dia tidak bisa keluar dari sana. Dia menghentikan langkahnya dan mengerukkan alisnya dengan erat. Dia berpikir, apakah ini, apa untuk mengujiku? Melihat sekelilingnya, dia menjentikan jarinya, dan secara eksplosif mengirimkan energi spiritual ke segala arah. Namun, tanpa menembak ke kejauhan, semuanya menghilang di udara. Dilihat dari kelihatannya, kawasan ini tampak seperti ruang yang terisolasi. Apakah ini formasi spiritual? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengamati sekelilingnya dengan tajam. Namun demikian, dia tidak dapat menemukan fluktuasi apapun yang disebabkan oleh segel spiritual yang merembes ke udara. Di tempat ini, tidak ada jejak formasi spiritual. Setelah berpikir cukup lama, dia tiba-tiba mundur. Mengikuti langkahnya mundur, pemandangan di sekitarnya berubah sedikit ilusi. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi di mana dia berada tepat setelah melewati pintu utama, dengan jalan kecil berbatu di depannya. Di belakangnya, pintu halaman masih terbuka, sepertinya memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa masuk, dia harus segera berbalik dan pergi. Dia tidak bisa masuk, dan dia tidak mau pergi. Apakah ada cara ketiga ya? Tempat ini sungguh aneh. Namun, hanya saja Mu Chen belum menemukannya. Saat dia memikirkannya, matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, pandangannya tiba-tiba beralih ke danau jernih di samping jalan kecil berbatu. Saat matanya berbinar, dia mengambil langkah ke depan, dan mendarat dengan keras di dalam danau. Saat kakinya turun, tidak ada air yang keluar. Saat ini, tubuh tegang Mu Chen akhirnya rileks. Memang benar seperti itu. Tanpa henti, ia berjalan langsung ke dalam danau, menyebabkan air danau perlahan menenggelamkannya, sedikit demi sedikit. Pada saat Mu Chen benar-benar tenggelam oleh air danau, sekelilingnya tampak sedikit beriak dan berfluktuasi. Pada saat berikutnya, dia mulai merasakan perubahan dan menjadi ilusi, dengan jalan kecil berbatu dan danau sudah menghilang. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah bangunan bambu yang anggun dan indah, dengan tulisan, "Kediaman Lingxi," terpampang. Kegembiraan memenuhi Mu Chen karena dia tahu bahwa dia telah melewati tempat yang agak aneh. Tiba-tiba, tatapan Mu Chen beralih ke depan bangunan bambu, hanya untuk melihat seorang gadis cantik berpakaian putih duduk diam di sana. Gadis itu sangat muda, dengan kulitnya yang seputih salju, memutar-mutar alisnya dengan tatapan yang tenang, sambil memancarkan aura sedingin es dan acuh tak acuh. Saat melihatnya, Mu Chen langsung melongo, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Adik, kamu tahu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis berpakaian putih itu memberinya tatapan sedingin es. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pintu bambu itu langsung tertutup rapat. Mu Chen tercengang. Kakak Mu Chen." Sementara Mu Chen masih tertegun, suara muda dan bahagia tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Suner,
berpakaian kuning, berdiri tepat di belakangnya, yang saat ini matanya terbuka lebar karena bahagia dan terkejut saat dia menatapnya. "Kakak Mu Chen, kenapa kamu ada di sini?" tanya Suner gembira karena terkejut. Merasa tidak berdaya, Mu Chen menjawab, "Aku di sini untuk mencari penatua Lingxi untuk mengajariku tentang formasi spiritual. Namun, aku tidak melihat siapapun." "Bukankah kakak Lingxi berada di situ?" jawab Suner dengan bingung, sambil menunjuk ke arah bangunan bambu. "Tempat itu? Kakak Lingxi?" Aduh." Mu Chen segera melongo, sebelum perasaan tidak percaya muncul dari matanya saat ini. Menatap kosong ke pintu bambu yang tertutup rapat, dia berpikir, gadis cantik berbaju putih itu adalah penatua Lingxi? Di dalam rumah bambu yang tenang dan elegan, Mu Chen memandang dengan canggung pada gadis berpakaian putih yang berada di belakang meja teh. Dia mengenakan gaun putih, dengan rambut hitam menutupi bahunya. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh, membuat orang tahu bahwa tidak mudah untuk mendekatinya. Gadis di depannya benar-benar cantik, tidak kalah dengan Su Xuan. Satu-satunya keluhan adalah ketidakpeduliannya yang sedingin es, merupakan yang terbesar di antara semua gadis cantik yang pernah dilihat Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa penatua Lingxi ternyata semuda dan secantik ini. Suner, yang berada di samping Lingxi, diam-diam tertawa saat melihat wajah Mu Chen yang terlihat canggung. Terlepas dari itu, gadis berbaju putih tidak peduli dengan Mu Chen. Mengambil teko, dia dengan lembut menuangkan tehnya, membawa suara yang jernih dan merdu di dalam ruangan yang sunyi saat teh memasuki cangkir. Sambil batuk kering, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Siswa ini, Mu Chen, telah sembrono. Saya minta maaf atas kelakuan saya sebelumnya." "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya gadis berkulit putih dengan suara tenang, tanpa ada fluktuasi apapun. "Dekan telah memintaku datang ke sini mencari penatua Lingxi untuk bimbingan dalam pengembangan formasi spiritual," jawab Mu Chen. Kata "penatua" diucapkan dengan sedikit kesulitan, karena dia belum pernah melihat tetua semuda dan secantik ini. "Saya tidak mengajar seseorang." Sambil memegang cangkir teh di tangan putihnya, gadis berbaju putih itu menyesap sedikit sebelum memberikan jawabannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen langsung menatap Suner yang duduk di sampingnya. "Saya tidak mengajar laki-laki." Tampaknya mengetahui apa yang dimaksud Mu Chen, gadis berbaju putih itu menambahkan respons biasa saja. Merasa tak berdaya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah mengabaikan rasa malunya dan menjawab, "Dekanlah yang memintaku datang ke sini." Mendengar kata-kata itu, mata cantik gadis berbaju putih itu berputar sedikit. Sambil menatap Mu Chen, dia menjawab, "Aku bukan anggota Akademi Beichang. Satu-satunya alasanku di sini adalah karena Dekan Taichang butuh bantuanku. Oleh karena itu, aku hanya setuju untuk membantunya membangun beberapa formasi spiritual untuk Akademi Beichang. Selama aku mau, aku bisa pergi kapan saja. Oleh karena itu, jangan gunakan namanya dan mencoba menekanku." Mu Chen langsung terdiam. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuat Mu Chen merasa sedikit bingung bagaimana melanjutkannya. Melihat Mu Chen mulai mengerut, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa, sebelum berkata pelan, "Kakak Lingxi, bakat kakak Mu Chen dalam formasi spiritual sangat bagus, dan bahkan lebih baik dariku. Ada terlalu banyak orang dengan talenta bagus. Jika aku harus mengajari setiap orang yang kulihat, bukankah itu akan membuatku sangat lelah?" tanya Lingxi sambil menatap Suner. "Kakak Lingxi, bisakah kamu membantu kakak Mu Chen? Dia memperlakukanku dengan sangat baik," pinta Suner sambil mulai bertingkah seperti anak manja. Meski begitu, Lingxi tidak bergeming. "Kakak Lingxi, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bekerja di sini lagi," kata Suner sambil mencibir mulut kecilnya. "Kalau begitu, aku harus mengurungmu di rumah formasi spiritual," jawab Lingxi dengan suara lembut saat senyuman tampak muncul dari sudut mulutnya. Setelah mendengar 3 kata, "rumah formasi spiritual," Suner segera terdiam ketakutan, wajah kecilnya dengan cepat menunjukkan ekspresi pahit karena dia tidak berani melanjutkan berbicara. Melihat Suner tidak berani melanjutkan bicaranya, Lingxi berbalik diam sejenak sebelum melihat ke arah Mu Chen. Dengan nada acuh tak acuh, dia bertanya, "Jadi, kamu sekarang adalah master formasi spiritual peringkat 4? "Ya," jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya.
Masalah apa yang menjadi kendalamu? Tanya Lingxi. Saya ingin tahu cara mengendalikan kondisi mata hati. Mu Chen segera menjawab. Baginya, kondisi mata hati sangatlah penting. Begitu dia benar-benar mampu mengendalikan kondisi mata hati, dia akan dapat mengandalkan kekuatannya dari Master Formasi Spiritual peringkat 4 untuk mengatur formasi spiritual peringkat 5. Meski bisa dibilang dia berhasil melakukan kontak samar dengan kondisi mata hati, keseluruhan kondisi ini sangatlah rumit. Jika dia hanya mengandalkan penyelidikan dan perasaannya, dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan mencapai tingkat kendali penuh. Mata hati? Gumam Lingxi, jejak keheranan terlihat di matanya. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Mu Chen mampu melakukan kontak dengan kondisi mata hati pada levelnya saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Suner benar, bahwa ia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam formasi spiritual. Kondisi mata hati adalah kondisi yang agak tinggi dan dalam jalur master formasi spiritual. Ia dikenal dalam dua bentuk, kondisi mata hati kosong, dan kondisi mata hati sejati. Namun, dari kelihatannya, kamu bahkan belum berada pada level kendali penuh atas kondisi mata hati kosong. Mendengar penjelasannya, Mu Chen sedikit melongo. Jelas sekali, dia tidak pernah mengira bahwa kondisi mata hati memiliki perbedaan seperti itu di dalamnya. Apa perbedaan keduanya? Keadaan mata hati kekosongan adalah perasaan dan pemahaman ilusi. Jika formasi spiritual disusun oleh dua master formasi spiritual, yang satu memiliki kendali atas kondisi mata hati kosong, sedangkan yang lainnya tidak, jumlah energi spiritual yang dikonsumsi oleh master yang memiliki kendali tidak hanya akan lebih sedikit, bahkan lebih kuat, dan kemungkinan kegagalannya menurun secara drastis. Alasan yang sangat signifikan mengapa beberapa master formasi spiritual yang luar biasa mampu mengatur formasi spiritual yang bisa menembus batas adalah karena kendali mereka atas keadaan ini. Adapun kondisi mata hati sejati, suara Lingxi berhenti sebentar pada saat ini. Sebelum melanjutkan, master formasi spiritual yang memiliki tingkat kendali atas kondisi mata hati akan merasakan banyak formasi spiritual menjadi sangat sederhana. Hal ini karena mereka sudah dapat melihat banyak struktur rumitnya dan mengintip ke dalam intinya. Jika kamu bertemu musuh seperti itu, mereka akan dapat melihat titik terlemah dari formasi spiritual yang telah kamu atur dengan sekali pandang, dan menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, ketika seseorang melatih kendalinya atas kondisi mata hati sejati ke tingkat yang sangat dalam dan tinggi, perasaan itu tidak akan lagi menjadi perasaan ilusi. Itu akan mirip dengan keberadaan mata asli. Itulah kondisi mata hati yang sebenarnya. Mendengar penjelasan lengkapnya, Mu Chen benar-benar tercengang. Mereproduksi formasi spiritual lawan dengan sekali pandang. Bukankah itu terlalu tidak normal? Dia tidak pernah membayangkan bahwa kondisi mata hati akan sehebat itu. Kapan tepatnya seseorang bisa mengendalikan keadaan ini? Mu Chen mengajukan pertanyaannya dengan hati-hati. Itu sangat sederhana. Kamu hanya perlu berlatih lebih keras lagi, jawab Lingxi dengan nada meremehkan. Mu Chen langsung merasakan keringat menetes dari dahinya. Bukankah ini terdengar terlalu sederhana? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mu Chen tanpa daya. Apakah kamu benar-benar ingin mengendalikannya? Tanya Lingxi saat matanya yang cerdas dan cerah terfokus pada Mu Chen, sementara perbedaan dingin di dalamnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Ya, jawab Mu Chen sambil mengangguk. Mendengar jawabannya, Suner menggunakan tatapan simpati saat dia melihat Mu Chen. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi sial yang akan segera muncul di wajahnya. Ikuti aku, kata Lingxi dan dia berdiri, memperlihatkan tubuhnya yang ramping dan indah yang terbungkus dalam balutan gaun putih, membawa sedikit aroma segar. Dia berjalan keluar rumah, meninggalkan Mu Chen yang memandangi sosok ramping di depannya. Mereka bertiga keluar dari rumah bambu dan memasuki hutan bambu, sebelum berhenti di tempat terbuka luas di kediamannya. Secara umum, meskipun formasi spiritual itu rumit, bagi master formasi spiritual, bagian terpentingnya adalah inti formasi. Begitu intinya hancur, bahkan formasi spiritual yang paling kuat pun akan lenyap. Namun, ingin mengidentifikasi inti formasi dari formasi spiritual yang sangat kompleks dalam pengoperasiannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Melihat ke arah Mu Chen, Lingxi mengulurkan jari rampingnya yang seperti batu giok dan mengetuk ruang itu. Detik berikutnya, riak-riak tampak bergelombang keluar dari ruang yang disentuh,
karena Mu Chen dapat merasakan energi spiritual di wilayah ini yang tampak tidak teratur. Energi spiritual mirip dengan badai yang terkondensasi di dalam lahan terbuka yang luas di dalam hutan bambu, ketika susunan cahaya merah mulai terbentuk di udara. Detik berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat mulai menyebar. Melihat formasi spiritual merah yang terbentuk dalam sekejap di sekelilingnya, ekspresi Mu Chen berubah tak terkendali. Formasi spiritual ini seharusnya merupakan formasi tingkat 4. Jika dia yang membuatnya, maka diperlukan persiapan yang matang sebelum mencobanya. Namun, dengan satu ketukan jarinya yang seperti batu giok, Lingxi ini mampu membentuk formasi spiritual tingkat 4. Terlebih lagi, Mu Chen bahkan tidak melihatnya memadatkan satu segel spiritual pun. Dia secara langsung mengendalikan energi spiritual alam untuk mengatur formasinya. Cara ini semakin mempersulit orang untuk menggagalkannya. Kita harus tahu bahwa ketika seorang master formasi spiritual yang hendak menyusun formasi spiritual, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memadatkan segel spiritual. Namun, hal itu akan memberikan indikasi yang jelas kepada musuh mengenai tindakannya. Namun, dari apa yang telah dilakukan Lingxi, dia langsung menghilangkan langkah ini. Keterkejutan diam-diam membanjiri hati Mu Chen saat ia berpikir, seorang master formasi spiritual yang hebat, dia benar-benar layak menyandang gelar itu. Dia berada pada level yang sangat berbeda dariku. Saat Mu Chen diam-diam merasa terkejut, Lingxi belum selesai dengan apa yang dia lakukan. Dengan ketukan lain dari jarinya yang seperti batu giok, seseorang dapat melihat dua formasi spiritual yang sangat besar dan rumit muncul di udara, menyelimuti cahaya merah menyala di dalamnya. 3 formasi spiritual peringkat 4 yang lengkap dan disusun secara bersamaan. Tidak dapat menahannya lagi, sudut mulut Mu Chen mulai bergerak-gerak. 3 formasi spiritual peringkat 4 menyelimuti seluruh lapangan dan Mu Chen di lokasi paling tengahnya. Saat ini, dia bahkan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun, karena satu gerakan darinya akan menyebabkan 3 formasi spiritual melancarkan serangan tak menentu ke arahnya. Penatua Lingxi. Sambil tertawa kering, Mu Chen bertanya, bolehkah saya tahu untuk apa ini? Sebelum terbunuh oleh itu, kamu harus menemukan inti formasi dari ketiga formasi spiritual ini. Ingat, kamu tidak diperbolehkan menggunakan energi spiritualmu untuk menghancurkannya secara paksa. Kamu hanya diperbolehkan memecahkan inti formasi, jawab Lingxi dengan nada acuh tak acuh. Mu Chen segera membuka mulutnya lebar-lebar. Latihan macam apa ini? Memintaku untuk menangani 3 formasi spiritual peringkat 4. Tidak bisakah kita menggunakan cara lain? Ini benar-benar bisa membunuhku. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika kamu tidak bisa menanganinya, kamu tidak perlu berada di sini, dan kembali saja ke tempat asalmu. Aku tidak akan mengajari orang bodoh seperti itu. Meski begitu, Lingxi sama sekali mengabaikan perasaan Mu Chen. Setelah mengucapkan kata-katanya dengan nada acuh tak acuh, dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Suner, pastikan untuk mengawasinya. Jika dia berani menghancurkan susunan formasinya dengan paksa, kamulah yang akan menjadi penggantinya. Saat sosok cantik Lingxi menuju ke kejauhan, suaranya yang jernih dan dingin terdengar, menyebabkan wajah kecil Suner berubah menjadi pahit. Pada saat berikutnya, dia melihat ke arah Mu Chen, yang saat ini berada di tengah-tengah formasi dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Kakak Mu Chen, kamu harus mendengarkan kata-kata kakak Lingxi. Suner tidak ingin masuk ke sana juga.